Berbicara tentang peradaban, tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan manusia sebagai pelaku dan pencipta peradaban itu sendiri. Sejak pertama kali manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke bumi menjadi khalifah, pada saat itulah mulai muncul peradaban manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Habibah, mahasiswa IAIN Samarinda Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan peradaban dalam perspektif Al-Quran. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hakikat manusia dan peradaban dalam perspektif Al-Quran, selengkapnya akan saya bahas dan jangan sampai ketinggalan. Sebelumnya kalian tahu gak sih apa peradaban itu? Dan disinilah kita akan membahas tentang hakikat peradaban atau pengertian peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sebagai sopan, budi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjukkan pada sifat tinggi dan mulia. Peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh oleh manusia. Kalian tahu nggak mengapa perkembangan budaya dapat meningkat dan dapat diperoleh oleh manusia? Jawabannya, karena manusia memiliki akal untuk berpikir sehingga mampu menciptakan peradaban yang akan terus berkembang dan terus meningkat. Dan apakah kalian tahu apa arti dari manusia? Dan disinilah kita akan mempelajari tentang makhluk beradab dan masyarakat beradab. Sebelumnya kita akan mempelajari apa itu arti manusia. Manusia ialah makhluk yang beradab sehingga mampu menciptakan peradaban. Peradaban sebagai produk yang bernilai tinggi, halis, indah, dan maju menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Pada tahun 2002, Kailan menyatakan manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia atau monopluralis secara optimal dan biasa disebut sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raga. Dalam arti ini, aspek jiwanya meliputi cipta, rasa, dan karsa. Manusia beradab pasti berkeinginan untuk membentuk masyarakat beradab. Apa sih masyarakat beradab itu? Masyarakat beradab artinya adalah individu yang selalu mentaati seluruh aturan atau norma yang ada, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, tentram, dan teratur. Masyarakat adab ini juga pada dasarnya merupakan keinginan yang tulus dari manusia sebagai makhluk beradab. Di Indonesia, masyarakat adab populer disebut dengan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan, masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab, masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara lain, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan materi selanjutnya kita akan membahas tentang evolusi dan wujud peradaban. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut, yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol, meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan spiritualitas yang tinggi. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang evolusi kebudayaan. Evolusi tidak lain adalah makhluk hidup yang ada di bumi akan mengalami suatu proses perubahan sosial budaya secara lambat dan berubah secara perlahan-lahan atau bertahap-tahap. Dan evolusi kebudayaan ialah proses yang berlangsung sesuai dengan perkembangan budaya dan akal pikir manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Setelah kita membahas evolusi budaya, selanjutnya kita akan membahas tentang wujud peradaban. Perwujudan budaya dapat menekankan pada akal atau rasio saja, atau menekankan pada semua unsur akal, nurani, dan kehendak sebagai satu kesatuan utuh. Dengan penekanan akal,
muncul pernyataan dan peradaban tinggi, dan ada peradaban rendah karena diukur dengan tingkat berpikir manusia. Dan wujud peradaban dapat berupa moral, norma, etika, dan estetika. Moral dapat berupa seperti perilaku. Norma berkaitan dengan aturan. Etika berkaitan dengan standar penilaian moral, dan estetika berkaitan dengan keindahan. Setelah itu, kita beralih ke dinamika peradaban global. Secara garis besar, globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesaling hubungan regional dan global yang unik. Dinamika peradaban global memiliki 3 gelombang. Yang pertama, yaitu peradaban teknologi pertanian, yang dikenal sebagai revolusi hijau. Dalam gelombang pertama ini, manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian yang terbatas pada pengelolaan lahan-lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan manusia. Gelombang yang kedua, yaitu peradaban teknologi industri. Pada masa itu, ditemukan mesin elektromekanis raksasa. Mesin-mesin bergerak cepat dan ban jalan. Mesin-mesin tersebut tidak hanya menggantikan otot-otot manusia, tetapi peradaban industri juga memberi mesin-mesin tersebut sebagai alat-alat panca indera, sehingga mesin-mesin dapat mendengar dan melihat lebih tajam daripada indera manusia. Dan gelombang yang ketiga ialah peradaban informasi. Peradaban informasi ini ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam berbagai bidang. Dan materi yang terakhir, kita akan membahas tentang problematika peradaban. Sebelumnya, kalian pada tahu nggak sih apa itu arus modernisasi dan globalisasi? Arus modernisasi dan globalisasi ialah sesuatu yang pasti terjadi dan sangat sulit dikendalikan karena begitu banyak informasi yang masuk ke seluruh belahan dunia. Hal ini membawa pengaruh besar bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk di dalam bangsa Indonesia. Dan masalah apakah yang terjadi jika cepatnya informasi yang masuk ke seluruh dunia? Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka dunia menjadi sangat sempit, ruang dan waktu menjadi sangat relatif dan tidak relaan. Dinding pembatas antar bangsa menjadi semakin terbuka, bahkan mulai hanyut oleh arus. Setelah ini saya akan membahas tentang kesimpulan perspektif Al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani yang memiliki akal dan nafsu. Manusia diciptakan sebagai khalifah dan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Manusia pertama adalah berasal dari Adam dan diciptakan dari tanah. Kemudian keturunan Adam diciptakan dari air mani yang tujuan penciptanya adalah sebagai khalifah dan hamba Allah. Baik, cukup sampai di sini materi pemaparan tentang hakikat manusia dan peradaban global dalam perspektif Al-Quran. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.